Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para ibu dan uh, para dokter ya, ibu dokter maupun bapak dokter. Kami akan melakukan panduan ya, video panduan untuk bagaimana dokter melakukan pemeriksaan pasien, khusus pasien rawat inap. Ya. Jadi kalau akunnya adalah seorang dokter, maka dia bisa melakukan kunjungan ke seluruh pasien yang ada di sini ya, seluruh pasien. Pertama-tama ini kita sudah masuk, saya sudah login ya, kita sudah login ke dalam aplikasi, kita sudah login ke dalam aplikasi. Saya adalah Dokter Joni ya, anggap saja saya yang Dokter Joni. Sekarang saya mau melakukan pemeriksaan pasien yang ada di ruang rawat inap. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengunjungi ruang rawat inap tersebut. Jadi sama saja dengan rumah sakit fisik ya, rumah sakit yang uh, di mana saudara-saudari tugas sama ya. Di dalam aplikasi juga sama. Kita harus mengunjungi ruang rawat inap tersebut. Nah, kalau dokternya juga bertugas di rawat jalan, dia juga bertugas di salah satu klinik rawat jalan, maka tampilannya seperti ini ya. Tapi kalau dokternya tidak bertugas di rawat jalan, eh, tampilannya akan seperti ini ya. Dia tampilan home-nya seperti ini, tampilan antar mukanya seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi ruang-ruang yang ada di sini ya. Ini ruang rawat inap. Ya, bisa langsung dikunjungi. Misalkan mau kunjungi ruang pavilion, dari sini juga bisa. Eh, Bisa mencari nama ruangannya juga di sini. Misalkan kita mau cari ruang apa, bisa ya. Kemudian itu untuk melihat ruangan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua untuk melihat langkah berikutnya untuk melihat ruangan lagi dengan satu cara lagi, yaitu kunjungi yang ini ya, tombol yang ini yang di pojok kanan, jelajahi fasilitas ini. Ya, nah, ini kan ruang rawat inap semua, yang ini ruang rawat inap semua. Kita juga bisa cari misalkan di sini Asoka, ya, Mawar. Nah, kita bisa cari di sini dan uh, kita klik ya, kita klik. Ya, contohnya saya itu cara kedua ya. Cara ketiga, misalkan Bapak Ibu punya lokasi tugas di ruangan juga, lokasi tugasnya di sini ya. Bisa klik ini kemudian klik lokasi tugas yang ada di sini. Oke. Contohnya saya ingin melakukan pemeriksaan mengunjungi pasien yang ada di ruang pavilion ya, ruang pavilion. Ya, ini. Tinggal saya klik ruang pavilion ini, saya klik. Kemudian setelah saya sampai di ruang pavilion, ya, ruang pavilion ini, saya melihat nama pasien yang ada di sini untuk dikunjungi ya. Kita juga bisa mencari ya, mencari nama pasien di sini bisa. Ya. Ini semua pasien, ini pasien yang belum keluar, ini pasien yang telah keluar, ini pasien yang telah lunas ya, lunas membayar. Baik dia pasien umum maupun pasien BPJS. Nah, ini misalkan pasiennya saya mau melakukan pemeriksaan kepada pasien Ramka ya, Ramka. Untuk melakukan pemeriksaan pasien saya klik tombol yang ini ya. Tombol untuk copy ya, tombol copy apa tombol ini. Ya, saya klik. Klik ya. Nah, ini input rekam medis, kemudian ini layanan medis, kemudian ini biaya medis, data rekam medis, tombol aksi. Ya. Yang pertama, tombol umum ini memuat data umum pasien, kemudian input rekam medis, ini nanti outputnya di data rekam medis. Tombol layanan medis, ini sesuatu yang berkaitan dengan harga, akan muncul pada biaya medis. Ya. Kita bisa langsung memulai pemeriksaan dengan cara melakukan input rekam medis ya, yang ini. Ya, misalkan asesmen, ya, kita tambahkan asesmen gizi boleh. Mungkin dokter di sini mau bisa menambahkan asesmen gizi ya, berarti boleh dia menambah asesmen gizi ya. Kemudian pemeriksaan, di sini saya sengaja taruh odontogram juga ada di sini ya, tanda-tanda vital, anatomi, penunjang. Kalau ini merupakan tugas dokter untuk melakukan penginputan rekam medis ya, boleh di
isi ya. Tapi kalau ini sudah ditugaskan kepada para medis, ya silakan para medis yang mengisi. Penilaian ya, ada penilaian macam-macam di sini. Dokter juga bisa melakukan pengisian ya, hanya dengan klik-klik saja langsung sudah bisa ya. Ya, ditambahkan ya. Early warning system, misalkan dokter juga melakukan pengisian early warning system, boleh diisi. Tapi kalau ini merupakan tugas para medis, berarti silakan para medis yang mengisinya ya. Kemudian isi Bertel index, dekubitus ya. Ini penilaian ini tinggal diklik-klik aja, kemudian klik tombol tambahkan ya. Klik pada lembaran ini ya. Seperti tadi. Caranya sama ya. Kemudian ditambahkan. Oke. Kemudian diagnosa ya. Yang paling penting dari pemeriksaan oleh dokter mungkin diagnosanya ya. Diagnosa. Ya, ini formulir ini diisi oleh DPJP utama, DPJP penunjang atau dokter pengganti ya. Saya bisa menandai saya misalkan sebagai ini dulu, sebagai saya ganti DPJP dulu ya, biar saya bisa mengisi itu. Joni ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini berarti saya juga bisa mengisi diagnosa utama ya. Jadi kita bisa mengisi diagnosa utamanya. Ini diagnosa kerjanya, boleh diisi diagnosa kerjanya. Ini diagnosa sekundernya, boleh diisi. Ini diagnosa komplikasi, langsung diisi aja ya. Ini diagnosa bandingnya, kalau mau diisi silakan, kalau nggak diisi juga silakan ya. Tapi yang paling utama adalah diagnosa utama ini memang harus diisi. Kemudian CPPT ya, CPPT. Nah ini CPPT ini yang paling penting kan, karena diisi oleh para medis dan juga dokter ya. Tambah CPPT, jadi dokter bisa langsung melakukan mengisi CPPT di sini, ya langsung ditambahkan ya. Dan dia bisa melihat CPPT-nya di sini dan juga bisa mengeditnya di sini, bisa edit. Iya, tinggal di terbarui. Ya. Kalau mau hapus langsung di sini ya. Ini untuk melihat hasil isian Anda. Kemudian ini semua CPPT. Jadi semua CPPT di sini ya, seluruh CPPT Ramka pasien ini dari kunjungan pertama sampai kunjungan terakhir. CPPT ini diurutkan mulai dari yang terbaru. Jadi CPPT ini misalkan dia kunjungan 1 tahun yang lalu juga pun CPPT-nya dapat dilihat di sini ya. Baik itu di ruangan yang berbeda. Bagaimana jika CPPT di klinik? Ya juga dapat dilihat di sini ya. CPPT-nya. Jadi ini seluruh CPPT-nya riwayatnya. Kemudian terapi, Bapak Ibu bisa mengisi terapi, ini terapi pulang ya. Terapi pulang, nama obatnya apa, jumlah dosisnya. Ini kalau dia sudah mau pulang ya, frekuensinya mungkin 2 kali sehari. Cara pemberiannya sebelum makan, ditambahkan saja. Ini untuk edit, siapa tahu salah menginput. Kemudian ini untuk hapus ya. Nah, resume medis. Jadi dokter yang mengisi di sini diagnosa, CPPT, terapi pulang, resume medis ya. Dan kalau ada tindakan dokter yang menginginkan persetujuan dari pasien, maka ini bisa ditulis dan ditandai ya. Ditandai. Misalkan ini apa, kemudian ini apa, kemudian ditandai ya. Kemudian ini diisi juga pasien sendiri ya. Kemudian misalkan dokter Joni,
saksi 1 siapa, saksi 2 siapa ya, ditambahkan juga. Nah, setelah muncul jangan lupa suruh pasien klik tombol tanda tangan ini supaya pasien tanda tangan. Begitu juga pun saksi, saksi tulis nama saksinya di sini, kemudian suruh dia tanda tangan ya, ya, dan pasien juga suruh tanda tangan, ya, seperti itu. Kemudian resume medisnya, mungkin pasien mau pulang, diisi resume medisnya sekali, ya, isi resume medisnya sekali, tambahkan, jangan lupa tanda tangan, iya. Dan ini dokumen lain, apabila ada dokumen di sini yang tidak, dan dokumen Bapak Ibu, dokumen pasien, data rekam medis pasien yang tidak ada dalam aplikasi ini, boleh setelah diisi boleh difoto dan diunggah, ya, diupload dalam sini ya. Contohnya, iya, contohnya, iya, dokumen RM78 misalkan aja ya, tinggal tambahkan ya. Mau hapus tinggal dihapus ya, mau diedit tinggal diedit ya, tinggal klik perbarui. Oke. Kemudian langkah berikutnya oleh dokter adalah di layanan medis ya, ini yang paling penting. Tindakan dokter yang diberikan itu apa? Jadi untuk mengisi tindakan dokter, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, misalkan 1 kali kunjungan nih, saya kunjungan pada pagi hari ke pasien, kemudian ada 2 tindakan, ya langsung diklik 1, 2. Atau misalkan 2 ini satunya ada di sini, satunya nggak ada di sini, ya kita cari lagi ya, kita cari yang penting kita sudah klik 1 ya, kita klik, nah, cari lagi misalkan ini ya. Oke. Nah, supaya 2 tindakan itu terkumpul di sini ya. Kalau misalkan tindakan pengangkatan alat terapeutik ini 2 kali, berarti tulis ini 2 ya. Kalau misalkan ini 3 kali, ya tulis 3 ya. Tapi ini 1 saja dah. Nah, kemudian langsung tambahkan ya. Nah, supaya dia terinclude, dia berada dalam satu paket tindakan seperti ini ya. Nah, itu jauh lebih bagus begitu untuk database-nya juga jauh lebih baik ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu klik 1, kemudian tambahkan, habis itu 1 lagi, kemudian klik tambahkan, ini seperti kurang, tampilannya kurang bagus ya. Sementara itu hanya 1 kali kunjungan gitu kan. Nah, jadi kalau 1 kali kunjungan, bagusnya dalam 1 kali kunjungan itu tindakan, ada berapa tindakan situ langsung dikumpulkan seperti ini ya, baru klik tambahkan. Langkah berikutnya misalkan kita mau order obat ya, misalkan ke apotek rawat inap. Jadi kalau di sini ada 3 apotek, silakan pilih salah satu. Kalau hanya ada 1 apotek, pilih 1 apotek itu ya. Misalkan ini obat juga sangat penting. Misalkan jadi cara pengisian input obat itu jangan kita klik 1, habis itu kita kirim ya, habis itu kita kirim, habis itu satu lagi kita klik lagi ya, kita kirim lagi misalkan. Nah, itu kurang efektif ya, kerja kita itu kurang efektif. Nah, kerja kita kurang efektif. Jadi kalau misalkan penggunaan obat atau penulisan resep obat itu 1 kali, ini misalkan ini biasa sering terjadi rawat jalan ya kebanyakan. Jadi order obat ke apotek itu, misalkan kita cari obat 1 dulu ya, misalkan ini ya, habis itu ada 1 lagi ternyata yang akan kita berikan, kita cari lagi ya. Nah, misalkan obat ini kita tambahkan lagi, terus misalkan ada obat lagi yang mau kita tambahkan ya, kita cari lagi dan kita klik lagi. Nah, ini kan berarti sudah ada 3 obat nih, 1, 2, 3. Nah, baru di sini kita mulai bikin aturan pakainya. Nah, supaya obat yang terkirim ke apotek itu juga
dia berada dalam satu paket obat ini, satu paket obat. Ya, satu paket obat. Saya kira sampai sini Bapak Ibu paham ya, supaya kita sampai satu paket obat. Tapi kalau obat ini kita kirim ke apotek, habis itu obat ini kita kirim ke apotek, habis itu obat ini kita kirim ke apotek lagi. Nah, itu seperti penumpukan ya, dan itu kurang bagus meskipun fitur itu kami sediakan di sini. Nah, tetapi kalau misalkan kita ingin memberikan 3 nama obat kepada pasien dalam satu waktu, ya kita langsung cari 3 itu, baru kita tambahkan aja di sini ya, seperti itu ya. Misalkan ini kita tidak langsung kita kirim ya. Kalau misalkan obat itu adalah obat racikan, kita tambahkan ini, misalkan ini kita racik dengan ini ya. Nah, ini diracik ya. Misalkan ini obat racikannya, kita abaikan aja yang ini. Kemudian misalkan ini obat racikan ya, ini kita harus tandai ya. Kemudian kita racik obat satu, tulis racikannya di sini ya, tulis racikannya di sini, dolor racikan ya, misalkan itu keterangan racikannya, misalkan seperti itu, langsung kita kirim ya. Oke, nanti di sini obat racikan ya, ada keterangannya ya, dan di sini penjelasannya ada di sini. Kalau misalkan pasien mau dikirim ke ruang operasi ya, pasien rawat inap yang mau dikirim ke ruang operasi, langsung dikirim. Ini tujuannya apa? Supaya pasien ini terdata di ruang operasi, dan kita juga bisa melihat di ruang itu nanti ada notifikasi ya, supaya kita juga bisa melihat di ruang operasi itu riwayat pasien yang datang di situ, pasien apa aja ya kan? Pasien apa, pasiennya berapa banyak yang datang di situ, dan kita bisa melihat detail-detail pasien yang ada di situ. Kemudian berapa jam dia operasi dan berapa jam dikirim ke ruang operasi, itu juga kan akan tercatat di situ secara otomatis. Selain itu juga pun dimasukkan secara manual dalam laporan operasi. Kemudian kita bisa order laboratorium, misalkan kita mau order laboratorium ke patologi klinik, kita tinggal order ya, hemoglobin, golongan darah ya, kita tinggal klik saja, langsung kita kirim. Iya, langsung kita kirim ke ruang operasi ya, langsung kita kirim ke ruang operasi. Maksudnya kita kirim ke ruang laboratorium, kita kirim ke laboratorium. Secara otomatis mereka yang ada di laboratorium itu sudah mendapatkan notifikasi ya. Kita mau pemeriksaan radiologi ya, kita langsung melakukan pemeriksaan radiologi. Kita klik aja di sini, kemudian kita kirim ya. Kita mau melakukan permintaan darah ya, kita langsung kirim ya. Darah yang diminta, misalkan golongan EWB berapa kantong, misalkan 2 ya. Kita isi semua, tanggal diperlukan itu kapan ya toh, misalkan tanggal diperlukan sekarang ya. Kemudian kita isi lagi alasan transfusi itu apa, misalkan operasi, kadar HB berapa, bisa isi aja. Jenis permintaannya biasa, cadangan, cito, siap pakai, misalkan siap pakai ya. Transfusi sebelumnya misalkan tidak, atau kalau iya berarti kita isi ya ya, kalau ada riwayat transfusi sebelumnya. Kemudian tanggal transfusi sebelumnya kapan, misalkan kemarin ya, kita isi tanggal 22. Oke. Kemudian reaksi transfusi tidak ada, misalkan. Kalau ada terus gejala-gejalanya apa ya. Jumlah hamil sebelumnya, ini jika pasien adalah pasien perempuan ya, misalkan jumlah hamil 2. Pernah abortus tidak ya, langsung kita kirim ya. Maka para medis dan dokter yang berada di ruang UTD akan menerima notifikasi. Ini layanan medis lain ya. Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan harga yang tidak terdapat pada obat dan tindakan dokter, bisa ditambahkan di sini ya. Mungkin pemakaian apa gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tombol riwayat ya. Jadi seluruh riwayat laboratorium, radiologi, darah, obat ya, semua ada di sini. Kemudian tindakan semua ada di sini. Laporan operasi semuanya ada di sini. Ini
Ini biaya-biaya pasiennya. Iya. Kalau pasien, misalkan pasien ini dia adalah pasien BPJS ketenagakerjaan, tapi kemudian dia yang mau kita gunakan adalah BPJS Kesehatan, ya tinggal kita ganti di sini, dia jadi menjadi BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Bisa ya. Jadi ini saya ulangi ya. Jadi ini adalah pasien umum ya, saya mohon maaf. Ini adalah pasien umum, kemudian dalam perjalanan dia urus BPJS dan kemudian BPJS-nya diaktifkan kembali atau dia memiliki BPJS dan kita ingin jadikan dia sebagai pasien BPJS. Jadi tinggal kita klik BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, ketika kita klik langsung kita jadikan dia. Jangan lupa tulis nomor kartunya. Ya. Langsung dia menjadi pasien BPJS. Misalkan langsung kita jadikan, pasien ini akan dijadikan sebagai pasien asuransi dan tidak bisa kembali menjadi pasien umum. Yakin? Ya, kita langsung klik tombol aja ya. Maka dia akan menjadi pasien. Berarti dia sudah menjadi pasien BPJS seperti itu ya. Dia sudah jadi pasien BPJS. Kita cek ya. Dia sudah menjadi pasien. Ya. BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian satu lagi, apa lagi ya, saya pikir itu aja yang paling penting untuk seorang dokter ya. Jadi untuk yang mau lakukan kunjungan ya seperti itu aja. Yang paling utama ini ya, di tindakan dokter ini setiap kunjungan perhatikan tindakan dokter untuk diisi ya. Karena kan juga ada jasa dokter ya, cari jasanya di sini. Misalkan kunjungan dokter spesialis atau kunjungan dokter umum, itu kan masing-masing rumah sakit punya harga ya, dan mereka masing-masing rumah sakit sudah isi di tindakan dokter ini. Kunjungan itu juga merupakan bagian dari tindakan dokter yang ada di sini di dalam rumah sakit, karena biasanya apalagi rumah sakit yang milik pemerintah, maka seluruh tindakan dokternya diatur dalam peraturan daerah. Saya pikir itu kalau pasien mau pulang, ya, dokter bisa melakukan ini, dan ruangan juga dokter bisa melakukan, dan para medis juga bisa melakukan ya. Kalau dokter pasien mau pulang, tinggal selesai dirawat, tentukan cara keluar, diizinkan pulang, misalkan pindah rumah sakit lain, langsung klik aja ya. Tapi kalau operasinya belum diisi, laporan operasinya belum diisi, karena tadi kan kita kirim ke pasien ke operasi ya, maka ini tidak bisa ya, harus isi laporan operasi dulu oleh dokter yang melakukan operasi. Jadi untuk ini mau pulang selesai perawatan, selesai dirawat, itu berarti di sini ya. Ini selesai perawatan, berarti pasien pulang ini. Saya kira itu ada petunjuknya di sini juga ya. Saya sudah siapkan petunjuknya sih. Saya kira itu merupakan video singkat. Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan saya untuk bertanya-tanya pada nomor HP 0821 9840 2690. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.